Shalom, jumpa kembali dengan saya Roni Suwono. Ini adalah channel pribadi saya. Sahabat yang saya kasih, Anda yang suka menonton video saya, jangan lupa like setiap kali menonton. Bagikan juga kepada sahabat-sahabat yang Anda cintai, agar semua sahabat-sahabat kita mendapat berkat yang sama. Beri komen yang sopan, komen yang membangun, dan tekan tombol loncengnya agar setiap Anda yang sudah menekan tombol loncengnya tidak pernah ketinggalan dari setiap video baru yang saya tayangkan lewat channel pribadi ini. Selamat menikmati. Shalom. Shalom, jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Saudara, kali ini kita memasuki video yang ke-6 dari seri pelajaran Alkitab dengan judul Memahami Doktrin Trinitas dengan bahasa yang sederhana. Apa itu doktrin Trinitas? Adalah doktrin dari hasil konsili bapak-bapak gereja kita, orang-orang suci pada waktu itu. Mereka akhirnya memberikan sebuah kesimpulan yang kita imani menjadi dasar bagi hidup iman Kristiani hingga sampai hari ini, yang menyimpulkan yang pertama, Tuhan itu Esa. Tuhan cuma satu. Pencipta itu cuma satu. Pencipta itu Esa. Tetapi di dalam hidup kekristenan, kita tahu, kita simpulkan lewat Alkitab yang menjadi kitab suci kita, bahwa Tuhan yang Esa itu ternyata ada di dalam 3 pribadi yang berbeda, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara, bicara tentang anak, kita selalu tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah 100% Allah, juga 100% manusia. Saudara, video yang ke-6 akan membuktikan Bapa, Anak, Roh Kudus adalah pencipta yang sama-sama mengasihi umat ciptaannya, sehingga tidak ada alasan bagi kita yang berkata bahwa setiap peristiwa yang terjadi mulai kitab Kejadian sampai Wahyu, mereka tidak hadir bersama-sama, karena di dalam video yang kelima kita sudah buktikan bahwa ketiganya yang berbeda ternyata ada di dalam persekutuan yang tidak terpisahkan, sehingga setiap peristiwa demi peristiwa mereka ada bersama. Demikian pula mereka memiliki hati yang sama, yaitu sama-sama sebagai pencipta, 3 pribadi yang berbeda, tetapi Esa ini tadi adalah juga pencipta yang mencintai, mengasihi umat ciptaannya semuanya. Dan mereka pun lewat jati diri anak juga ingin mengasihi, ditunjukkan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Berarti mereka punya tekad dan niat yang sama mengasihi dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Barang siapa yang percaya kepada Dia. Ketika saudara bicara percaya kepada Dia, Yesus ini tadi, saudara pasti ingat, ternyata hidup Tuhan Yesus bukan sendirian. Ada Roh Kudus di dalamnya, ada Bapa di dalamnya. Roh Kudus keluar dari Bapa. Tuhan Yesus menghembusi dengan Roh Kudus. Nah, saudara,
ini selalu ada keterikatan ini tadi. Nah, saudara, sekarang kita mau buktikan satu demi satu. Ya, buktikan satu demi satu. Yang pertama, kita lihat lebih dulu apakah betul mereka adalah pencipta yang sama. Sehingga kalau sama, logikanya kita langsung berkesimpulan. Namanya pencipta, dia menciptakan umat ciptaannya manusia, semua bangsa yang beraneka ragam ini, tentunya dia yang punya kehendak. Pastilah dia pun juga mengasihi semua umat ciptaannya, bukan hanya segolongan saja, yaitu katakan ekstrimnya hanya orang Yahudi, hanya orang Kristen. Tentunya tidak. Karena apa? Dia menciptakan beraneka ragam. Tentunya dia juga mencintai, mengasihi yang dia ciptakan yang beraneka ragam. Bukan cuma orang Yahudi, bukan cuma Yahudi rohani yang biasanya diklaim oleh orang-orang Kristen di Indonesia ini. Saudara, yang pertama kita lihat lebih dulu. Apakah betul mereka pencipta? Saudara, oleh karena itu saya selalu banyak mengulang ayat yang pernah saya terangkan di video saya sebelumnya. Di video selanjutnya, sebagian saya baca lagi. Tetapi itulah caranya supaya saudara dan saya tidak kehilangan konteksnya. Semuanya ada hubungannya dengan pembuktian kita. Ayat-ayat itu punya benang merahnya. Saudara, Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27 bunyinya demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita. Nah, saudara yang sudah bawa Alkitab, kata kita di garis bawahi atau di stabilo. Menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kata kita di garis bawahi lagi. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, saudara, saya ketika menggumulkan firman Tuhan ini, langsung saya berkesimpulan. Kita ini bukan satu, lebih dari satu. Bisa dua, bisa tiga, bisa lebih. Tetapi karena saya membaca keseluruhan Alkitab, akhirnya saya berkesimpulan bahwa saya langsung berkesimpulan ini adalah Trinitas itu sendiri, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tiga pribadi yang berbeda, tetapi pada hakikatnya adalah satu, yaitu Tuhan yang Esa. Saudara, Perjanjian Lama itu selalu menjadi bayang-bayang yang akan digenapi di Perjanjian Baru. Apa yang dinubuatkan digenapi. Atau firman Tuhan di Perjanjian Lama diteguhkan, diyakinkan, dikuatkan, ditulis ulang di Perjanjian Baru. Supaya Anda menjadi semakin yakin. Dan memang demikianlah cara Tuhan menyatakan dirinya kepada saudara dan saya. Saudara, kita tadi tahu bahwa ketiganya ada bersama-sama menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Sekarang kita lihat Yohanes pasal yang pertama, ayat 1 sampai ketiga, judul bacaannya adalah Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Saudara, pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah sabda Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Saudara jadi kaget. Kok bisa firman itu Allah? Saudara, di video saya yang lalu saya sudah memberikan ilustrasi ya untuk membuktikan bahwa firman itu adalah Allah. Saya memberikan ilustrasi bahwa saya pergi ke luar kota,
ada pekerjaan yang saya belum selesaikan. Saya sudah meninggalkan rumah dengan jarak ratusan kilometer. Saya telepon istri saya, diterima oleh dia, dan dia mengenali ini suara saya. Saya bilang sama istri saya bahwa tolong ada pekerjaan yang belum saya selesaikan, tuntaskan untuk saya. Istri saya dengan sukacita menyelesaikan pesan saya. Kenapa? Karena oleh istri saya, walaupun itu cuma sekedar suara, tetapi istri saya menerima suara saya, menangkap suara saya, menyimpulkan suara saya sebagai kehadiran saya sebagai suami yang dia cintai. Saudara, paham ya dengan ilustrasi ini? Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, firman itu. Ya. Kenapa? Karena itu suara Allah. Itu suara saya. Berarti suara itu ada bersama saya. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, oleh firman tadi. Dan tanpa dia, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Karena Tuhan ketika berfirman, maka jadilah. Saudara, berarti di sini kita juga ngelihat bahwa pribadi yang berbeda ternyata tetap bekerja sama untuk peristiwa yang sama. Ada di dalam persekutuan yang tidak terpisahkan dan mereka bersama-sama mengerjakan segala yang terjadi atas saudara dan saya sebagai umat ciptaannya. Otomatis kita berkesimpulan oleh karena tiga pribadi yang berbeda ini adalah pencipta yang satu, yang sama, berarti masing-masing adalah Tuhan yang mengasihi umat ciptaannya. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk kita berkata, oh Tuhannya di perjanjian lama sama perjanjian baru kok tidak sama ya. Saudara, salah. Kenapa bisa muncul pertanyaan yang seperti itu? Karena mohon maaf bicara, jika Anda memahami doktrin Trinitas secara benar, itu bermanfaat menolong saudara dan saya di dalam menafsirkan semua ayat firman Allah. Karena ketika Anda memahami Tuhan yang salah, Anda akan menyimpulkan sesuatu yang salah, salah satunya. Jika Anda hanya menganggap Tuhan itu hanya mengasihi sekelompok orang kecil, segolongan saja, yaitu orang Yahudi atau orang Kristen, pastilah Anda akan memandang bangsa lain yang tidak beragama Kristen, Anda anggap, Anda remehkan. Seakan-akan mereka adalah orang yang akan diciptakan, tetapi selalu tidak mendapatkan apa yang sama dengan apa yang Anda dambakan. Nah, saudara, inilah salah satunya manfaat Anda memahami dengan benar doktrin tentang Trinitas. Demikian pula contoh saya tadi, ada orang yang bertanya, loh, Tuhannya kok tidak sama perjanjian lama dan perjanjian baru? Dari video saya yang pertama hingga yang penutupan, video yang ketujuh, itu sudah membuktikan bahwa sama. Kenapa? Karena mereka hadir bersama-sama di dalam setiap peristiwa yang dialami oleh manusia sebagai umat ciptaannya. Saudara, sehingga kalau orang berkata tidak Kristen, terus kemudian pasti masuk neraka, lewat doktrin Trinitas ini, saudara bisa merenungkan apakah pandangan Anda itu salah. Tetapi saya tidak mau berdebat karena apa? Anda tetap ada di dalam lingkaran yang prinsip yang benar, yaitu keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus. Tetapi Anda memiliki pandangan pengajaran yang berbeda dengan saya dengan prinsip doktrin Trinitas ini, yaitu ternyata Yesus pun juga mengasihi umat ciptaan yang lain. Itu yang Anda tidak bisa terima. Seakan-akan
Orang yang dikasih adalah orang yang beragama Kristen. Karena Kristen mesti mengenal Yesus, mesti dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sedang mereka tidak. Saudara, lewat serangkaian video saya, saudara bisa pelajari kembali, renungkan kembali, tidak usah malu untuk merevisi jika Anda mendapati bahwa pandangan Anda salah. Orang yang rendah hati bisa menerima dia punya kesalahan. Orang yang rendah hati bisa mengakui kehebatan orang lain atau kebenaran pandangan orang lain. Sama seperti Yohanes Pembaptis mengakui bahwa Yesus lebih hebat daripada dia. Oleh karena itu, dia membaptis kalian dengan Roh Kudus, sedangkan aku cuma dengan air. Ikutlah kepada dia. Ini luar biasa. Saudara, kita lihat ayat firman Tuhan lainnya, apakah dia mengasihi? Saudara, ternyata di situ dibuktikan. Kalau tadi kita sepakat, setiap peristiwa yang dialami oleh manusia sebagai umat ciptaannya, ketiga pribadi yang berbeda itu hadir dan mengetahui bersama-sama, berarti peristiwa Niniwe akan ditunggang balikkan oleh Allah dan Allah mengutus Yunus. Berarti ketiga pribadi Allah yang berbeda ini mengetahui sama. Saudara, Niniwe bukan bangsa Yahudi. Yunus orang Yahudi merasa punya pikiran sama dengan orang-orang Kristen zaman sekarang. Kelompok kecil tertentu dalam tanda kutip. Yunus berkata sama Tuhan, Tuhan tidak usah repot-repot, tunggang balikkan aja. Karena Yunus berpikir, ini bukan bangsa Yahudi, perbuatan dosanya kelewatan. Ngapain harus aku berangkat ke sana, kok repot-repot? Saudara, Tuhan tetap utus. Singkat cerita, Yunus sampai di Niniwe dan dia memberitakan peringatan Tuhan. Akibatnya apa? Raja dan rakyat orang-orang Niniwe takut dan gentar kepada Tuhan. Dari perbuatan jahat mereka, mereka berbalik menjadi orang-orang yang baik. Ngambil puasa, bahkan hewan ternaknya pun juga ikut berpuasa. Saudara, Yunus pasal 3, judul bacaannya adalah Pertobatan Niniwe. Silakan Anda catat dan Anda baca ayat 1 sampai dengan 10. Di sini saya akan membacakan 2 ayat saja, ayat 9 dan ayat 10. Setelah raja mengumumkan untuk berpuasa, berbalik dari perbuatan jahat menjadi perbuatan yang baik, maka ayat 9 berkata begini. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala ini sehingga kita tidak binasa. Sehingga Tuhan tidak jadi menghukum oleh karena perbuatan mereka sudah berubah dari jahat jadi baik. Saudara lihat, perbuatan ini seseorang itu dihargai loh oleh Tuhan yang 3 pribadi ini. Saudara jangan bilang tidak loh. Saya sudah buktikan lewat doktrin Trinitas. Mulai video pertama hingga video yang ke-7 sebagai penutup nanti. Ini masuk video yang ke-6. 10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka dan ia pun tidak jadi melakukannya. Murka Allah itu reda. Sehingga Niniwe tidak jadi ditunggang balikkan oleh Allah oleh karena Tuhan melihat perbuatan jahat mereka telah ditinggalkan, telah berbalik menjadi orang-orang yang baik. Saudara, inilah bukti bahwa Tuhan ingin menyelamatkan orang di luar Yahudi. Dan jika zaman sekarang Tuhan pun juga akan lakukan yang sama. Bahwa Yesus yang juru selamat dunia ini pun juga ada menyelamatkan orang-orang di luar Kristen yang memiliki perbuatan yang membuat dia kagum. Karena apa?
dia ingin tunjukkan kepada saudara dan saya bahwa di luar orang yang beragama Kristen ternyata masih terlalu banyak umat ciptaannya dia yang lebih baik dari orang Kristen yang sesungguhnya. Saudara, cara pandang Anda dengan memahami doktrin Trinitas akan membantu menolong saudara menyimpulkan setiap ayat firman Tuhan. Saya tidak punya pendidikan tinggi di dalam teologi, tetapi dengan ilmu saya yang pas-pasan, saya ingin menyajikan apa yang saya dapat dari saya diajar oleh Tuhan secara otodidak ini tadi, memahami Tuhan seperti apa, sehingga saya selalu menyampaikan khotbah-khotbah saya dengan bahasa rakyat, dengan bahasa yang sederhana, dengan satu harapan. Mudah-mudahan lewat bahasa yang sederhana ini bisa memberkati Bapak Ibu sekalian. Karena saya menyampaikan khotbah dengan mencontoh metode yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus yang berkhotbah tidak pakai bahasa yang terlalu tinggi. Karena audiens yang dihadapi oleh Tuhan Yesus adalah masyarakat biasa. Sehingga dia pun memakai bahasa-bahasa yang para pendengarnya biasa mengalami di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Saudara, kemudian kita lihat sekarang Yunus pasal 4. Kita perhatikan lebih dulu judul bacaannya. Yunus belajar menginsiapi bahwa Allah mengasihi bangsa lain. Nah saudara, yakinlah Anda dan saya bahwa ya orang Niniwe bukan bangsanya Yunus. Yang oleh Yunus dipandang sebelah mata, yang oleh Yunus dipandang remeh. Tetapi ternyata Tuhan juga mengasihi bangsa-bangsa yang tidak sebangsa dengan Yunus. Itu yang harus menjadi catatan buat kita yang punya pandangan keliru seperti Yunus zaman sekarang ini. Nah saudara, Yunus tetap uring-uringan. Dia tetap ingin menanti bagaimana dia melihat Niniwe ditunggang balikkan oleh Tuhan seperti halnya Sodom dan Gomora. Ternyata Tuhan tidak lakukan. Tuhan sudah ampuni. Tuhan sudah selamatkan karena mereka perbuatan jahat mereka ditinggalkan menjadi baik. Artinya Tuhan menghargai perbuatan mereka. Lewat perbuatan mereka Tuhan mengampuni. Lewat perbuatan baik mereka Tuhan menyelamatkan Niniwe. Yunus tidak terima. Tuhan ingin menghibur Yunus. Daripada marah-marah terus di bawah terik matahari, Tuhan tumbuhkan satu pohon jarak menudungi, membuat Yunus itu tidak kepanasan. Yunus merasa senang ada pohon jarak. Tetapi oleh karena ketetapan Tuhan juga, dalam satu hari juga pohon jarak ini mati, dimakan ulat daunnya. Yunus marah lagi. Karena pohon jarak ini bermanfaat untuk dia. Bisa menyejukkan dia. Saudara, kita baca ayat 10 dan 11. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam, dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak? Aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Saudara, sepertinya Tuhan ingin menyadarkan kepada Yunus, kamu dengan pohon jarak yang kamu tidak menanam, tidak ngapa-ngapain, itu kamu sayang karena bermanfaat bagi kamu. Nah sekarang, lihat, aku penciptanya. Niniwe, 120.000 orang itu aku yang punya. Bagaimana aku tidak sayang atas mereka? Bagaimana aku tidak ingin selamatkan mereka? Karena mereka ini adalah orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang berbuat di dalam dosa. Yang tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kirinya aja tidak tahu. Dan itu ciptaanku.
Tetapi dari segala ciptaanku, kelemahan ciptaanku, kesalahan ciptaanku, aku tetaplah adalah Tuhan yang mengasihi mereka, yang ingin mereka bisa membedakan antara tangan kanan dan tangan kiri. Yang ingin aku senantiasa untuk membuat mereka bertobat dari jahat menjadi baik, supaya lewat perbuatan itu aku yang menjadi pencipta, aku menyelamatkan kalian karena aku adalah pencipta yang mengasihi setiap umat ciptaanku. Saudara, tuntas sudah pembuktian kita. Pastikan di video penutup yang ketujuh, saudara tetap bersama dengan saya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin.